Main 110 menit, Pratama Arhan gagal persembahkan kemenangan untuk Tokyo Verdy. Buntut kericuhan di final SEA Games 2023, 3 pemain dan 4 ofisial timnas Indonesia U22 kena sanksi AFC. Bek Persib dari Spanyol, sepak bola di Indonesia kebanyakan berlari. Main 110 menit, Pratama Arhan gagal persembahkan kemenangan untuk Tokyo Verdy. Bek timnas Indonesia, Pratama Arhan, gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnya pada laga babak ketiga Piala Kaisar Jepang 2023 melawan FC Tokyo, Rabu, 12 Juli 2023. Pada laga tersebut, Tokyo Verdy menyerah 8-9 dari sang rival sekota melalui drama adu penalti. Pratama Arhan dipercaya bermain sebagai starter oleh pelatih Hiroshi Jofuku. Kesempatan itu tidak disia-siakan Arhan yang tampil gemilang sejak awal laga di Stadion Ajinomoto tersebut. Pratama Arhan hampir membantu Tokyo Verdy memecah kebuntuan pada menit ke-15 melalui lemparan ke dalam. Bola lemparan jauh itu berhasil ditanduk Yuto Tsunashima, namun masih membentur tiang gawang FC Tokyo. Skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Pertandingan akhirnya dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Main 110 menit. Pratama Arhan kemudian masih dipercaya bermain pada babak pertama perpanjangan waktu. Namun, Arhan akhirnya diganti Junke Koike pada babak kedua perpanjangan waktu. Buntut kericuhan di final SEA Games 2023, 3 pemain dan 4 ofisial timnas Indonesia U22 kena sanksi AFC. AFC menjatuhkan hukuman buntut kericuhan di final SEA Games 2023. Sebanyak 3 pemain dan 4 ofisial timnas Indonesia U22 dijatuhi sanksi dari larangan bertanding hingga denda. Timnas Indonesia U22 memang berhasil meraih medali emas untuk pertama kali dalam 32 tahun. Namun laga final menghadapi Thailand U22 diwarnai kejadian tak mengenakan. Berlangsung di National Olympic Stadium, Phnom Penh 16 Mei 2023 silam, ofisial serta para pemain timnas Indonesia U22 dan Thailand U22 terlibat perkelahian. Insiden bermula saat Thailand U22 menyamakan kedudukan di menit injury time, para ofisial mereka memprovokasi bangku cadangan timnas Indonesia U22. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia U22 harus menerima sanksi. Mereka adalah Titan Agung, Komang Teguh dan Muhammad Taufani. Titan dan Komang adalah pemain timnas Indonesia U22 yang pada laga final SEA Games 2023 diganjar kartu merah. Keduanya pun dijatuhi sanksi berupa larangan bertanding 6 laga dan denda sebesar $1.000 AS atau 14 juta rupiah. Lalu terdapat 4 ofisial timnas Indonesia U22 yang juga diberi hukuman. Mereka adalah Sahari Gultom, Tegar Diokta, Ahmad Nizar dan Toit Sarnadi. Keempatnya dihukum larangan bertanding 6 laga. Tokyo Verdy tepis rumor lepas Pratama Arhan ke Persija, dimainkan jadi starter dan nyaris bikin assist. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan akhir-akhir ini dirumorkan bakal bergabung dengan Persija Jakarta. Klubnya Tokyo Verdy menepis rumor itu dengan memberikan sang pemain menit bermain. Di media sosial, ramai rumor Pratama Arhan bakal hengkang ke Persija. Sejatinya isu ini sudah mulai mencuat sejak pemain asal Blora itu memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Di tengah rumor panas tersebut, Tokyo Verdy seakan menepis kabar burung ini. Pasalnya klub Jepang tersebut memberikan menit bermain terhadap bek kiri berusia 21 tahun ini. Seperti diketahui, Tokyo Verdy menjalani laga melawan Tokyo FC di Ajinomoto Stadium, Tokyo, Jepang pada Rabu, 12 Juli 2023. Pratama Arhan dipercaya untuk tampil sebagai starter oleh pelatih Hiroshi Jofuku dengan mengenakan nomor punggung 38. Bek Persib dari Spanyol, sepak bola di Indonesia kebanyakan berlari. Bek anyar Persib Bandung, Alberto Rodriguez Martin, mengakui cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya sepak bola di Indonesia. Menurut Rodriguez, permainan sepak bola di Indonesia sangat jauh berbeda dengan Spanyol.
Kata pemain berusia 30 tahun itu, di Indonesia lebih banyak memainkan sepak bola dengan berlari. Ini berbeda dengan di Spanyol yang lebih memainkan sepak bola dengan teknik. Hal itu yang membuat Rodriguez harus cepat-cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Dengan perbedaan pola permainan itu membuat Rodriguez merasa staminanya cepat terkuras. Di Eropa khususnya Spanyol, kontrol bola dan segi teknik sangat kental. Namun berbeda dengan di Indonesia karena ketahanan fisik sangat dibutuhkan di sini lantaran lebih banyak berlari. Perlahan-lahan Rodriguez sudah mulai terbiasa dengan gaya permainan di sepak bola Indonesia. Usai rekrut Takuto Miki, apa target Persipapati? Persipapati menjadi klub Liga 2 pertama yang merekrut pemain asing dengan menggaet Takuto Miki. Bagaimana dampak perekrutan itu terhadap target Persipa? Perekrutan Takuto Miki diumumkan Persipa di kantornya di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023. Hal ini dilakukan setelah PT Liga Indonesia Baru, LIB, membuka keran pemain asing lagi di Liga 2 mulai musim depan. Klub Liga 2 diizinkan merekrut 2 pemain asing dengan komposisi 1 bebas, 1 Asia. Sejauh ini baru Persipa dari Liga 2 merekrut pemain asing meski kebijakan ini sudah diumumkan PT LIB pada akhir Juni lalu. Adapun Persipa mengaku masih akan mencari pemain asing lainnya untuk melengkapi slot impor yang tersedia. Meski begitu, Laskar Saridin mengaku tak mengusung ambisi besar di Liga 2, misalnya menargetkan juara.